melakukan operasi kecantikan atau operasi plastik dan sejenisnya. Di sini, menurut para ahli medis mendeskripsikan operasi kecantikan sebagai operasi yang dilakukan untuk mempercantik bentuk dan rupa bagian-bagian tubuh lainnya seseorang, kadangkala di mana atas kemauan atau bersangkutan sendiri, dan juga karena darurat. Kayak operasi kecantikan ini dilakukan karena darurat atau semi darurat adalah operasi yang terpaksa dilakukan, seperti menghilangkan cacat, menambah atau mengurangi organ tubuh tertentu yang rusak dan jelek. Melihat pengaruh dan hasilnya, operasi tersebut sekaligus memindahkan bentuk rupa tubuhnya. Kayak cacat kan ada dua, yaitu cacat bawaan lahir dan cacat bawaan kayak yang timbul akibat sakit yang diderita. Cacat bawaan lahir ini misalnya tuh kayak bibir sumbing, terus bentuk jari yang bengkok atau lainnya. Cacat akibat sakit itu kayak misalnya tuh yang ditimbulkan karena penyakit lepra, terus akibat kecelakaan dan luka bakar serta lainnya. Sebagiannya juga cacat tersebut sangat mengganggu penderita secara fisik, terus maupun psikisnya. Jadi dalam kondisi tersebut syariat membolehkan si penderita menghilangkan atau menghilangkan cacat dan memperbaikinya atau mengurangi gangguan akibat cacat tersebut melalui operasi, sebab cacat tersebut mengganggu si penderita secara fisik maupun psikis, sehingga ia boleh mengambil dispensasi melakukan operasi. Hal itu juga karena sangat dibutuhkan si penderita. Kebutuhan mendesak ini kadang termasuk penderita kayak darurat akibat salah satu alasan keluarnya hukuman dispensasi hukum. Salah satu operasi yang tergolong sebagai operasi kecantikan yaitu dibutuhkan guna menghilangkan gangguan, dan hukumnya itu boleh dilakukan dan tidak termasuk berubah ciptaan Allah. Imam Nawawi menjelaskan untuk perbedaan antara operasi kecantikan yang dibutuhkan dan yang diharamkan. Jadi di sini hadis Rasulullah menyatakan Allah melekat wanita-wanita yang mentato dan meminta untuk ditatokan, yang mencukur atau menipiskan dan meminta dicukur, yang meminta mengikir gigi supaya kelihatan cantik dan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim nomor 3966. Terus juga Imam Nawawi ini juga menjelaskan bahwa al-wasyimah adalah wanita yang mentato, yaitu melukis punggung, telapak tangan, pergelangan tangan, bibir, atau anggota tubuh lainnya dengan jarum atau jenisnya sehingga mengeluarkan darah, lalu dibubuhi dengan tinta yang diwarnainya. Terus perbuatan tersebut haram hukumnya bagi yang mentato atau minta yang ditato. Sehingga an-nafsihah adalah wanita yang menghilangkan atau mencukur bulu wajah. Adapun juga al-muntamisah adalah wanita yang meminta dicukurkan. Perbuatan ini juga haram hukumnya, kecuali jika timbul jenggot atau kumis pada wajah wanita tersebut. Dalam kasus ini boleh mencukurnya, sementara al-mutafajihat adalah wanita yang menjarangkan giginya. Biasanya dilakukan oleh wanita-wanita dewasa atau wanita tua supaya kelihatan cantik dan lebih indah. Karena jarak renggang antara gigi-gigi tersebut biasanya dapat pada gadis-gadis kecil. Apabila seorang wanita sudah beranjak dewasa, giginya kan membesar, sehingga ia menggunakan kikiran yang mengecilkan giginya supaya lebih indah dan kelihatan masih muda.
Juga perbuatan tersebut hukumnya baik penjelasan tersebut itu hukumnya haram, baik yang mengikir ataupun yang dikikir giginya berdasarkan hadis tersebut. Dan tindakan itu juga termasuk merubah ciptaan Allah, pemalsuan dan penipuan. Adapun sabda Nabi yang mengatakan yaitu yang mengukur gigi supaya kelihatan cantik, maka adalah yang dilakukan hal itu juga mempercantik mempercantik diri. Sabda Nabi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa yang diharamkan adalah yang meminta hal itu dilakukan atas dirinya dengan tujuan untuk mempercantik diri. Apabila hal itu diperlukan dan dilakukan untuk tujuan mengobati atau karena cacat pada gigi dan sejenisnya, maka hal itu dibolehkan. Wallahu alam. Syahih Muslim karangan Imam Nawawi. Terus juga suatu masalah yang perlu disinggung di sini adalah para ahli medis operasi kecantikan tersebut biasanya tidak membedakan antara kebutuhan yang menimbulkan bahaya dengan kebutuhan yang tidak menimbulkan bahaya. Yang menjadi interest mereka hanyalah mencari keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Jananisa dengan NPM 411809109240087. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang hukum jual beli organ tubuh manusia. Hukum jual beli organ tubuh manusia adalah hukumnya haram. Di antara dalil dari hukum tersebut adalah qala Allahu ta'ala tun anna khosmuhum yaumal qiyamah rajulun a'tabitum naghadara wa rajulun ba'ahuran fa'akala tahamanahu wa rajulun ista'jaro ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Yang artinya Allah berfirman, ada 3 golongan orang yang aku akan menjadikan musuh mereka pada hari kiamat. Yang pertama, seseorang yang bersumpah setia dengan namaku lalu berkhianat. Yang kedua, seseorang yang menjual orang merdeka yakni bukan budak lalu memakan hasil penjualannya. Dan yang ketiga, seseorang yang mempekerjakan seorang buruh lalu buruh itu menyelesaikan pekerjaannya namun ia tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2227. Lalu materi selanjutnya ada hukum donor organ tubuh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Hal ini juga termaksud bentuk itswar, yakni mengutamakan orang lain yang dipuji Allah dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khososotun. Yang artinya dan mereka mengutamakan yakni orang lain atas dirinya sendiri sekalipun mereka juga memerlukan. Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Hukum donor organ tubuh dalam Islam secara umum diperbolehkan, terutama jika dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan menyelamatkan nyawa. Namun ada beberapa syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan, termasuk persetujuan dari pendonor yang masih hidup atau ahli warisnya jika sudah meninggal, serta memastikan tidak ada unsur paksaan atau jual beli organ. Syarat dan ketentuannya adalah yang pertama, prinsip kemanusiaan. Islam sangat menganjurkan perbuatan baik dan tolong menolong, termasuk dalam hal donor organ yang dapat menyelamatkan nyawa. Yang kedua, ada persetujuan. Donor organ dari orang yang masih hidup memerlukan persetujuan dari pendonor itu sendiri. Sementara untuk donor dari orang yang sudah meninggal diperlukan persetujuan dari ahli warisnya atau wali dalam kasus tertentu. Yang ketiga, tidak ada paksaan. Tindakan donor organ tidak boleh dilakukan dengan paksaan, baik terhadap pendonor maupun keluarganya. Lalu, tidak ada unsur jual beli. Jual beli organ tubuh dilarang dalam Islam karena dianggap merendahkan kemanusiaan. Lalu ada kondisi darurat. Jika donor organ dilakukan dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa, maka hukumnya diperbolehkan.
Lalu ada pendapat ulama. Sebagian ulama membolehkan donor organ dengan syarat-syarat tertentu, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa donor organ dari orang yang sudah meninggal tidak diperbolehkan. Kesimpulannya, hukum donor organ dalam Islam bersifat ijtihadi, artinya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun secara umum, donor organ untuk tujuan kemanusiaan dan penyelamatan nyawa diperbolehkan dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah disebutkan. Penting untuk berkonsultasi dengan ahli agama atau ulama yang kompeten untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait kasus per kasus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehani Anzalna dengan NPM 41182109240051. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum mengikir gigi dalam Islam. Dalam Islam, hukum mengikir gigi agar terlihat rapi, tajam, atau indah termasuk perbuatan yang dilarang jika dilakukan untuk tujuan kecantikan semata dan mengubah ciptaan Allah. Nabi Muhammad bersabda, Allah melaknat wanita yang bertato dan meminta bertato, wanita yang mencabut bulu alis, dan wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini ada hukum fikih yang haram. Yang pertama itu jika dilakukan untuk tujuan kecantikan semata. Yang kedua, mengubah ciptaan Allah tanpa ada kebutuhan medis. Yang ketiga, menyerupai orang fasik atau kafir yang disebut tasabuh. Yang keempat, menimbulkan mudarat. Yang diperbolehkan yaitu jika ada keperluan medis seperti memperbaiki struktur gigi yang rusak, tidak rata, atau menyulitkan saat makan atau bicara. Yang kedua, dilakukan oleh tenaga medis yang ahli atau dokter gigi. Yang ketiga, tidak menimbulkan bahaya lebih besar. Kesimpulannya adalah mengikir gigi untuk kecantikan tanpa adanya kebutuhan medis adalah haram dalam Islam, karena termasuk mengubah ciptaan Allah dan menyerupai perbuatan yang dilaknat oleh Nabi. Namun, jika ada alasan medis yang dibenarkan, maka diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan Allah. Manusia memiliki kecantikan atau ketampanan yang relatif dan berbeda satu dengan lainnya. Meskipun begitu, manusia sering merasa kurang dan bersyukur serta senantiasa berusaha untuk memperindah fisik dan sehingga merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan operasi. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah ialah dengan menerima kondisi yang sudah Allah berikan dan tidak berupaya untuk mengubahnya dengan jalan operasi kecuali dalam keadaan darurat. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.